Analisis situasi masalah gizi pada balita di Kota Bitung. Disusun oleh kelompok 1. Berikut nama anggota kelompok 1. Ada 12 masalah yang teridentifikasi di Kota Bitung. Yang pertama, masalah balita gizi buruk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kota Bitung tahun 2022, balita dengan status gizi buruk pada tahun 2020 yaitu sebanyak 6 orang. Yang kedua, masalah balita kurang gizi. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Bitung tahun 2020, balita kurang gizi di Kota Bitung tersebar di semua wilayah puskesmas. Balita gizi kurang tertinggi ada di Puskesmas Bitung Barat dengan persentase 8,2%. Yang ketiga, masalah balita pendek. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Bitung tahun 2020, balita pendek paling banyak terdapat di Puskesmas Papusungan dengan persentase 11%. Yang keempat, masalah balita kurus. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Bitung tahun 2020, balita kurus paling banyak terdapat di Puskesmas Medan-Wudu dengan persentase 16,4%. Yang kelima, banyaknya produksi sampah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kota Bitung, produksi sampah pada tahun 2021 yaitu sebanyak 176.376. Yang keenam, pengawasan sarana air minum tidak diawasi. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Bitung, tahun 2020 ada satu wilayah pengawasan sarana air minum rendah yaitu Paceda dengan persentase 0%. Yang ketujuh, keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak masih rendah. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Bitung tahun 2020, ada 2 wilayah puskesmas terdapat keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak masih rendah, yaitu Puskesmas Air Tembaga 11,98% dan Puskesmas Tinombala 28,84%. Yang kedelapan, kurangnya inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Bitung tahun 2020, masih terdapat IMD terendah yaitu Puskesmas Tinombala dengan persentase sebesar 9,3%. Yang kesembilan, kurangnya pemberian vitamin A pada balita 6-59 bulan. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Bitung tahun 2020, pemberian vitamin A pada balita di Puskesmas Tinombala masih rendah yaitu dengan persentase 33,3%. Yang ke-10, kurangnya sarana kesehatan. Berdasarkan publikasi BPS Kota Bitung tahun 2022, Badan sarana kesehatan yaitu poliklinik masih kurang dengan jumlah 2 unit. Yang ke-11, kurangnya persalinan di Fasyankes. Berdasarkan Profil Kesehatan Kota Bitung tahun 2020, ada 4 puskesmas persalinan di Fasyankes masih kurang yaitu Puskesmas Tinombala 320, Puskesmas Air Tembaga 209, Puskesmas Papusungan 151, dan Puskesmas Pintu Kota 106. Yang ke-12, rendahnya cakupan pemberian vaksin HB0 1-7 hari. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kota Bitung tahun 2020, pemberian vaksin HB0 1-7 hari masih rendah yaitu dengan persentase 27,40%. Berdasarkan identifikasi masalah, untuk menentukan prioritas masalah kami menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth. Dengan metode tersebut didapatkan 3 prioritas masalah yaitu 1. Masalah balita kurang gizi, 2. Masalah kurangnya inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif, 3. Masalah balita kurus. Untuk menangani prioritas masalah yang sudah ditentukan, maka alternatif pemecahan masalahnya adalah yang pertama, memberikan konseling secara dini kepada ibu dan keluarga mengenai pentingnya pemberian ASI. Yang kedua,
intervensi langsung kepada balita-balita yang mengalami masalah gizi, yaitu dengan bekerja sama dengan pihak puskesmas dalam pemberian makanan tambahan. Yang ketiga, memberikan pendampingan keluarga balita yang merupakan salah satu intervensi preventif bagi balita dan anak untuk terhindar dari gizi kurang dan buruk. Jadi, berdasarkan ketiga prioritas masalah yang ada pun intervensi yang akan dilakukan, yaitu yang pertama masalah balita kurang gizi. Untuk intervensi spesifik, ada pemberian makanan tambahan kepada balita kurang gizi, di mana ada advokasi, sosialisasi terkait pemberian makanan tambahan yang merupakan program intervensi terhadap balita gizi kurang, di mana untuk meningkatkan status gizi anak, ada juga capacity building. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Dalam intervensi ini memberikan informasi tentang pemberian tambahan makanan terhadap balita yang mengalami gizi kurang. Selanjutnya yang kedua, ada pemberian edukasi dan pengetahuan kepada ibu balita terkait pedoman gizi seimbang. Ada advokasi dan sosialisasi kepada ibu balita terkait pola makan yang salah sangat berpengaruh besar pada pertumbuhan balita. Selanjutnya, intervensi gizi sensitif, di mana ada prasarana pendidikan tentang gizi. Kami melakukan advokasi, sosialisasi yang kami lakukan yaitu dengan melakukan prasarana pendidikan gizi berupa edukasi gizi dalam peningkatan status gizi tetap baik. Ada juga capacity building dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya prasarana pendidikan gizi ini berupa edukasi, masyarakat akan lebih tahu dan paham akan pentingnya memperhatikan status gizi. Selanjutnya, masalah yang kedua yaitu kurangnya IMD dan pemberian ASI eksklusif. Nah, ada intervensi gizi spesifik, kami memberikan konseling kepada ibu menyusui. Kegiatan yang kami lakukan yaitu memberikan konseling kepada tiap ibu yang mengalami masalah dalam pemberian ASI eksklusif. Nah, dengan tujuan memberikan solusi atas apa yang dialami oleh ibu tersebut. Selanjutnya ada intervensi gizi sensitif, memberikan advokasi kepada petugas kesehatan di puskesmas dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif. Nah, kegiatan intervensi yang kami lakukan yaitu memberikan materi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif perlu diberikan agar para masyarakat yang ada di Kota Bitung sadar akan pentingnya pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya, masalah yang ketiga, masalah balita kurus. Nah, intervensi gizi spesifik, yang pertama pemberian makanan tambahan berupa susu. Asupan gizi yang tidak kuat merupakan salah satu penyebab kegagalan tumbuh kembang anak. Nah, program PTM pemulihan ini ditunjukkan kepada anak gizi kurang dan buruk berupa pemberian susu selama 3-4 bulan. Yang kedua ada kelas pembelajaran untuk ibu balita. Nah, di kelas ini ibu hamil akan belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh dan sistematis, serta dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan. Selanjutnya ada intervensi gizi sensitif, di mana kegiatan pendampingan gizi. Nah, pendampingan gizi ini merupakan kegiatan pemberian dukungan kepada ibu atau pengasuh balita dalam bentuk kunjungan rumah dan penyuluhan yang dilakukan terhadap setiap individu atau kelompok sasaran dalam wilayah yang telah ditentukan. Dalam evaluasi program intervensi, kami menggunakan pendekatan evaluasi goal-based evaluation atau evaluasi berdasarkan tujuan, yang dikarenakan dalam proses evaluasi ini kami hanya akan merencanakan suatu proses evaluasi dengan dapat menjawab beberapa pertanyaan yang bertujuan untuk mengevaluasi program intervensi.